Dan oke sob, tentunya kalian balik lagi di sini bersama Nunui dalam konten serunya sepak bola. Kali ini masih seputar tentang Tipnas, bahasan gue tentang konten serunya bola kali ini yaitu gue mau ngajak kalian semua sob untuk apa ya? Untuk berpikir, untuk berimajinasi, untuk berhayal tentang kelolosan timnas ke Olimpiade, oke? Walaupun ini tinggal selangkah lagi gagal atau lolosnya. Sebetulnya konten ini mau gue bahas dari pas lawan Uzbekistan semifinal, tetapi terlewat, baru gue bahas sekarang, yaitu jika kita lolos ke Olimpiade sob, itu semua negara yang lolos, timnas U23 yang lolos berhak memakai dan memanggil kuota jatah pemain seniornya, timnas seniornya, dan dibatasi masing-masing negara itu 3 orang. Dan kita gue mau ngajak kalian, jika kita berandai-andai, jika lawan Guinea Indonesia meraih hasil positif gitu, amin, masih bisa lah walaupun kesempatannya kecil. Gue pengen ngajak kalian, pemain mana aja sih yang kira-kira layak, pemain mana aja sih yang kira-kira loyok yang kira-kira dapat membantu kinerja timnas U23 kita menjadi lebih solid, oke? Ini menurut pendapat gua, terserah kalian semuanya sob mau setuju ataupun tidak, tetapi ini komentar gua. Dari 3 pemain tersebut, yang ketiga yaitu ada yang bisa untuk dimasukkan kemungkinan siapa? Tom Haye sebagai gelandang. Ini menugaskan, ini bisa mempermudah Marcelino bermain untuk lebih fokus ke 3/4 lapangan pertahanan akhir lawan bersama Rafael Strike. Ketika Tom Haye masuk, Nathan bisa benar-benar didorong ke belakang, bisa diduetkan Tom Haye dengan Ivar Jenner, ataupun kita bermain dengan 3 gelandang kreatif, 3 gelandang pengalir bola yang mempunyai passing akurasi passing cukup tinggi. Ada Ivar Jenner, ada Nathan, ataupun Tom Haye sekaligus. Jadi ntar di belakangnya misalkan ada Rizky Ridho, kan kalau misalkan ini selesai kan udah bisa masuk lagi tuh, berapa pertandingan udah bisa dipakai lagi nanti kalau udah masuk Olimpiade. Walaupun nggak langsung bisa main karena ada kartu merah, dia 2 kali kartu kuning apa langsung kartu merah, pokoknya paling enggak dia dihukum 1 pertandingan lagi baru bisa main, ataupun semoga dikasih pemutihan setelah kalau udah lolos ke fase grup. Jadi di belakang ada Rizky Ridho, ada Justin Hubner, ada Elkan Bagot. Elkan Bagot kan kalau secara umurnya dia so pasti nggak masuk senior kan. Jadi di tengah kita bisa memainkan Tom Haye, Nathan, dan Ivar Jenner. Yang kedua yaitu so pastinya ada Ragnar Uratmangun. Ragnar Uratmangun kenapa bisa dimasukkan? Menurut gue pilihan gue yang kedua, itu menjadikan ketika Rafael Strike tidak bekerja sendirian terlalu keras di depan, tidak gampang dibaca, tidak gampang dimatikan formasi permainan dari STY. Otomatis ada pemain lain yang bisa mengalihkan, pemain lain yang bisa ikut menerol pertahanan lawan lewat, kita tahu sendiri Ragnar Uratmangun mempunyai kecepatan dribble yang lumayan bagus, dan itu bisa dipakai di sisi winger kiri bergantian dengan Rafael Strike. Entah itu ada Marcelino, pokoknya ada kombinasi permainan sehingga penyerangan kita bakal lebih berwarna deh sob. Nah, yang satu lagi yang nomor satunya yang gua bingung antara memasukkan Jaijes kalau belakangnya Elkan Bagot,
udah masuk, terus ada Hapner, kayaknya nggak perlu lagi deh Jai Ijes, karena ini masih di fase usia kelompok umur. Tetapi kalau emang penting banget, urgent banget, bisa Jai Ijes dimasukkan, Bang Jai dimasukkan, ya otomatis 3 itu. Tetapi ada apa namanya, sudut pandang lainnya sob, yaitu apa namanya, kalau misalkan sumpah Kevin Verdong yang pemain serba bisa juga dimainkan, yang mempunyai akurasi syutingan jarak jauh terutama lewat free kick mematikannya, cukup mematikannya, bisa dimainkan. Kevin Verdong layak main. Siapa sih namanya? Nama pastinya ntar lu sob. Nah, yang pemain Eredivisie juga yang baru disumpah kemarin, yang baru mau menjalani sumpah, tahu, tapi kayaknya sih nggak keburu sih. Siapa sih? Terlalu sob, sabar ya, Nuni ngecek nih sob, Nuni ngecek yang bareng sama kemarin. Kalau Paes kan udah selesai disumpahnya. Ya, Verdong ataupun Jens Raven 9 menjadi pilihan pemain depan secara langsung, cuman kayaknya nggak keburu sih. Tapi kalau misalkan Verdong dan Raven 9 nggak keburu, ya otomatis ya kalau mau menguatkan lini belakang aja Bang Jai aja masuk. Tetapi kalau untuk Martin Paes kayaknya nggak terlalu perlu sih sob. Ini masih kelompok umur, dan penampilan Hernando Ari cukup lumayan. Kalau apa namanya, permainan senior kan kadang-kadang dia penampilannya sering drop, sering timpang, sering negatif. Tetapi selama masih kelompok umur ini, Hernando Ari masih bisa membuktikan, walaupun kemarin lawan Irak juga 2 kali mengambil keputusan yang salah, tetapi selebihnya masih cukup bagus lah kalau menurut gue. Jadi Martin Paes juga belum perlu dibawa ke Olimpiade, yang memperkuat kalau misalnya keburu ya Kevin Verdong ataupun Jens Raven, Tom Haye dan Ragnar Uratmangun. Tetapi kalau misalkan nggak keburu, ya yang ketiga Tom Haye, terus ada Bang Jai, ada Ragnar Uratmangun. Oke, kalau menurut kalian gimana sob?